dalam zakat itu nggak butuh ikhlas. Memang kewajiban gitu. Oh nyatanya yang nggak mau bayar di perang. Iya betul. Tapi beda dengan haji. Haji nggak punya kemampuan mental, nggak usah dulu. You punya 50 juta untuk berangkat haji, kasihkan dulu buat tetangga. Kalau nggak mampu, belum batas haji. Mungkin sedikit disclaimer gitu ya. Kita di sini tidak merendahkan penunaian haji gitu Pak ya. Kita disclaimer sedikit. Akan tetapi kita mencoba untuk menunjukkan zakat itu sendiri Pak ya. Nah, Kalau saya merendahkan bagi yang seperti itu. oke. Artinya tidak ada kesadaran tentang zakat. Kalau hajinya tidak saya rendahkan, tapi cuma orangnya orangnya. Oke. seperti itu saya anggap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bapak kita, alhamdulillah kita berjumpa dengan Mas Ikhwan Mustafa sebagai manajer area Majlis Mujota apa ya? Nah, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Kita mulai bersama teman-teman bahwasanya Lajismu itu semua sebagai lembaga amil zakat ya Pak ya. Kemudian Mas Ikhwan Mustafa pun sendiri sebagai aktivis tentang pemberdayaan zakat itu sendiri Pak. Sebagai masyarakat Pak, paradigma masyarakat itu terkadang apabila kita membayarkan zakat ke lembaga resmi, nah itu mereka mengatakan mungkin biaya yang saya keluarkan akan dipotong oleh lembaga itu sendiri. Itu gimana Pak? Iya, itu malah asumsi yang terbalik. Jadi zakat itu kan basically untuk pentasarufannya berbasis hasta. Seorang zaki itu memang dalam syariat Islam dalam tanda kutip itu tidak boleh mempertanyakan lagi penyalurannya selama di situ ada amal yang sah dan kedua amal itu tidak korupsi bisa dipercaya, maka wajib hukumnya menyalurkan zakat itu melalui lembaga. Kalau mau infak boleh, Iya. mau langsung boleh, tapi kalau zakat ya Langsung bakal ambil Pak ya. Ya. Dia bisa sampaikan tadi kan artinya seorang mujahid itu tidak boleh lagi mempertanyakan apa yang dikeluarkan gitu kan. Nah, karena dari zakat sendiri pun kalau bisa dikatakan itu bukan harta dia gitu kan. Nah, tapi harta orang lain yang dimana lembaga resmi itu sendiri sebagai Lajismu mungkin atau lembaga-lembaga lain yang memang itu sudah dipercayakan dan itu punya izin dan sampai yang dikatakan juga tidak korup, artinya memang keterpercayaan itu ada. Jadi seorang mujahid nggak perlu lagi bertanya gitu Pak ya, harus dipercayakan kepada lembaga itu sendiri. Nah, kemudian Pak, selama perjalanan Lajismu itu sendiri Pak, apa sih Pak sebenarnya apakah zakat itu untuk saat ini memang berpotensial untuk memperbaiki ekonomi umat Pak? Nah, mungkin benar Pak. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi, karena ekonomi itu akan menjabarkan, akan menimbulkan masalah-masalah lain. Apabila ekonomi itu tidak dipenuhi, maka muncullah permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, mungkin apakah benar nih Lajismu itu atau lembaga yang menghandle zakatnya itu dioptimalisasikan untuk ekonomi umat sendiri? Mungkin. iya, jadi itu tantangan besar ya kita sebagai lembaga amil. Jadi kita itu sebagai bridging, jadi jembatan antara the have sama the have not. The have yang pelit itu satu langkah lagi kafir. Kemudian orang miskin yang tidak sabar satu langkah lagi juga kafir. Nah, ide manajemennya ini sebagai part manajernya di sini itu lembaga amil. Bagaimana dia menyadarkan yang kaya supaya nggak boleh dan menyalurkan kewajiban-kewajiban. Dan kita membantu yang lemah, yang hampir nggak sabar itu bisa terangkat. Nah, karena posisinya yang demikian urgen gitu ya, itu nggak ringan aja.
Ini kita mau nyelamatin orang dari kekafiran. Iya. Artinya kalau bisa dikatakan, kalau bisa kita sistem salah menyalahkan Pak, siapa sebenarnya yang kita salahkan nih Pak? Apakah lembaganya kah yang mungkin kurang sosialisasi tentang zakat itu sendiri, ataukah para muzaki itu sendiri yang tidak sadar akan kewajibannya Pak? Oke. Gini Mas, kita cek ya tingkat kepatuhan peribadatan umat Islam Indonesia. Kalau kita bertanya tentang tingkat peribadatan, berarti kita bisa rukun Islam. Dan kalau dalam rukun Islam yang dianggap peribadatan kan dari rukun Islam kedua sampai ke 5. 1 kan kesaksian. LSI bersama Balitbank Kemenang RI itu tahun 2015 menasuk tingkat kepatuhan peribadatan sholat. Nah, kalau kita bicara rukun Islam ini, akibatnya di rukun Islam itu yang wajib pasti lebih ringan daripada itu. Sholat yang wajib cuma 17 rakaat, sunnahnya mau sampai 20 rakaat sampai bisa. Zakat cuma 2,5%, mau infak sampai 10%. Puasa yang wajib 1 bulan, mau puasa daun sampai 1 semester. Haji yang wajib 1 kali. Mau berkali-kali juga itu hebatnya. Nah, yang sholat fardu 5 waktu ini tingkat kepatuhan umat Islam Indonesia itu 25%. Kemudian rukun Islam ketiga zakat. Nah, kita buka datanya di akhir karena ini yang mau kita bahas. Kemudian puasa Ramadan 60%. 60%. Artinya kalau kita ambil garis benang merahnya, memang kepatuhan itu sendiri menjadi PR besar umat Islam saat ini ya. Tidak sekedar kepatuhannya, nanti urutannya ini. Haji ini WTK sudah di angka 5%. Oke. Lalu berapa sih zakat? Kalau kemarin dari Bappenas sudah menyampaikan angka potensi kita di atas 500 triliun. Dengan realisasi yang ada ya, data Basnas. Lucunya Basnas itu kan ketika rilis tentang data potensi zakat, ketika membahas realisasi, itu yang dibahas tidak cuma zakat total, Ziska digabung gitu Pak ya? Digabung. Oh, oke. Jadi nampak kayaknya penghimpunan kita sudah di atas 5%. Oke. Cek saja. Kalau memang potensi 300-an itu angka realisasi di 1,sekian%. Tapi kalau sudah 500 dengan realisasi yang ada berarti 0,sekian%. Kalau kita urutkan berarti realisasi peribadatan umat Islam Indonesia itu hampir sadar. Itu puasa. Iya. Habis puasa mereka sholat. Betul. Habis sholat tuh nggak bayar ya kan? Haji dulu. Haji dulu. Habis itu baru. Ya kan pertama. Yang ditinggal. Iya. Jadi itu realita dan saya pernah mendiskusikan ini dengan Muda Muhammadiyah di daerah saya. Dan kesimpulannya itu yang saya cukup tertarik. Apa itu Pak? Jadi ini siapa yang paling dipersalahkan? Kenapa tingkat peribadatan umat Islam Indonesia itu kembali-balik gitu? Iya. Mestinya kalau kita dulu belajar tentang filsafat Islam gitu, ini urut itu karena haji itu mencetak insan kamil, ujungnya itu manusia yang sempurna. Kesimpulannya begini, yang paling dipersalahkan ya kita. Para dai-dai, para ustadz, para kiai, bagaimana mengajarkan Islam selama. Karena survei menunjukkan itu ketika ditanya dari mana Anda menemukan kesadaran bersedekah, itu 60% itu menjawab dari majelis taklim. Radio, TV, media sosial itu berebut di angka 40% sekian. Berarti betapa loyalnya umat Islam Indonesia itu terhadap para ulama. Kapan ulama itu mendakwahkan tentang Islam? Tentang sholat oke, tentang puasa oke, tentang haji. Cek aja lah kita khutbah Jumat yang tiap pekan kita dengerin. Kapan kita dengar tentang zakat? Paling kebahas sekali bulan Ramadan, zakat fitri atau zakat fitri. Padahal konteks pembicaraan kita adalah zakat mal. Ketika ulamanya seperti itu ya sudah,
Iya. Kita kan jadi keingat kalamnya Imam Al-Ghazali. Rusaknya umat itu karena rusaknya umat. Kalau masyarakat Indonesia saat ini rusak, ya wajar kita nyalahkan Jokowi. Iya. Tapi jangan salah, rusaknya umat itu karena rusaknya ulama. Jokowi itu rusak, itu karena ulama-ulamanya nggak benar. Buktinya apa? Hal-hal yang pokok saja, rukun Islam saja, nggak benar jadi sini. Sehingga tragis saat ini umat Islam Indonesia itu sampai nggak ngerti loh mayoritas. Aku ini udah wajib zakat belum? Oke. Kalau udah wajib pakai zakat yang apa? Iya. Kemudian cara ngitungnya gimana? Objek harta apa aja yang harus ku zakat? Betul. Contoh aja, Mas Iqbal, harta simpanan itu mereka nggak paham. Banyak yang nggak paham, bahkan di internal persikatan, bahwa ini harus dizakati tiap tahun kalau sudah sampai nisabnya. Tiap tahun, walaupun itu dia beli dari harta yang sudah dizakati. Betul. Tetap kalau kemudian itu bisa mewujud menjadi simpanan, entah emas, entah tabungan, entah deposito, entah tanah, entah kos-kosan, tiap tahun ini dizakati. Itu banyak yang nggak tahu. Artinya memang literasi tentang zakat itu sendiri masih minim, Mas ya. Masih minim, dan itu ya para ulama. Baik ini untuk bawah. Kembali lagi, kita kan memang ditarik kesimpulan bahwasanya apabila kita memang memberdayakan zakat itu sendiri, mungkin kemiskinan itu sedikit banyaknya akan berkurang sih. Iya. Sedikit banyak masih akan berkurang karena memang dari zakat itu sendiri kan merubah yang awalnya menjadi penerima jadi pemberi. Saya teringat cerita pemimpin Umar bin Abdul Aziz gitu kan, dalam kepemimpinan beliau itu hampir semua tidak ada yang miskin karena pemberdayaan zakat tadi. Nah, kalau kita balik lagi kepada diri kita, masyarakat kita ya, itu apa yang sampaikan tadi, maksudnya minimnya literasi zakat itu menjadi faktor utama kenapa zakat itu sampai saat ini masih belum digaungkan. Nah, gitu saya. Iya, jadi satu, banyak yang belum menunaikan zakat. Dua, banyak yang bayar zakat langsung bagi sendiri-sendiri. Oke. Itu problem, Mas. Jadi kita perlu sampaikan kenapa zakat ini wajib lewat lembaga. Itu penting, Mas. Satu, jelas Quran bicara gitu. Betul. Yang namanya khudh min amwali, ambillah dari sebagian harta mereka itu. Kan ada yang khudh kan, ada institusi yang dikasih wewenang untuk ngambil. Lah ini institusi ini kan ambil. Betul. Dulu Baitul Mal yang namanya ambil memang harus yang nunjuk negara. Betul. Nggak boleh masing-masing mengaku ambil. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang. Kalau boleh bagi sendiri, ambilnya kan nganggur. Betul. Kalau ambilnya nganggur, ayatnya kan ikut nganggur. Iya. Masa Allah berfirman ayatnya. Kalian beritakan khud, ya kan? Soal mengambil gitu kan. Ini yang pertama, dasar yang pertama. Dasar yang kedua, Rasulullah dan 4 khalifah setelahnya ini. Ini syariatnya sama. Wow, umat Islam harus menunaikan zakat itu ke Baitul Mal. Tidak ada ceritanya bagi sendiri-sendiri. Kalau bagi sendiri-sendiri, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar nggak mungkin bisa memerangi suku. Iya. Karena ketahuan kan, you belum bayar. Iya. Masa terusan Khalifah datang sudah kami bagi sendiri, ya kan kayak gitu. Iya. Kalau di Muhammadiyah selesai sebenarnya. Kalau sudah Qurannya bilang gitu, Nabi yang lakuin gitu selesai. Iya. Tapi kadang penjelasan butuh yang lebih lagi menentu. Yang kedua, siapa yang menyadap kalau bagi sendiri? Betul. Yang menghitungkan siapa juga gitu kan? Itu akhirnya akan sangat potensial salah itu. Betul. Akan potensial juga dari sisi muzakirnya. Dari sisi mustahilnya, yang ini dapat terus, yang itu tidak dapat sama sekali. Ada tidak ada pemerataan gitu ya? Iya, nggak ada yang nyadap. Betul. Siapa yang tahu dia itu dapat atau Betul. Kemudian dari sisi muzakirnya ini, Mas, dia akan lebih terjaga nih. Jangan salah ya. Niat itu tidak cuma akan digoda ketika menunaikan zakat. Niat ini akan diganggu sampai kita mati.
Kalau di hasanah kita itu kan ada istilah air susu dibalas air tutur. Coba kalau dia biasa membagi sendiri zakat, orang yang dia bagi kok berbuat julid sama kita, pasti kita akan marah dong. Karena mungkin ada jasa yang dibayarkan gitu ya. Betul. Itulah bahayanya kalau bagi sendiri. Coba kalau lewat lain nggak sempat dia mikir. Yang kelima, zakat itu kan haknya mustahik. Betul. Kalau mustahik menerima langsung dari muzakir, apa gak kebebanan? Apa gak merasa ditanggung? Ini kan amalan yang tidak masuk akal. Bagaimana orang menerima kok bisa merasa ditanggung? Jadi punya kebanggaan? Kan nggak fair. Iya. Apa ada orang guru gitu tiap tanggal 1 gajian kumpul di ruangnya kepala sekolah? Makasih Pak Kepala sudah dikasih. Enggak ada kan? Karena apa? Menerima haknya. Loh, zakat ini bukan hanya muzakir. Zakat ini barang haram bagi muzakir. Betul. Karena ini haknya Ustaz. Ada hak yang harus dikeluarkan gitu ya. Mau seorang menerima haknya merasa utang. Iya, betul. Loh, betapa luar biasanya Islam itu dalam menjaga syariat. Berbagai aspek di situ. Belum lagi kalau ditambah udah ada undang-undang loh ini mengolah zakat. Kalau ada orang ngaku ambil belum dapat SK dari negara dalam hal ini Kemenak, pidana loh. Udah deh, yuk nggak usah bilang-bilang, wah kita itu mestinya syariat Islam khilafah, itu ada satu syariat yang sudah sesuai dengan Islam. Kenapa nggak diselenggarakan? Jadi khalifah dulu makan pertama itu, satu dua syariat aja nggak diselenggarakan, apalagi semua syariat jadi undang-undang. Belum lagi kita di Perserikatan sudah ada instruksi dari PP Muhammadiyah bahwa seluruh warga Muhammadiyah untuk menyalurkan zisnya zakat, infak, sedekah dan dana kemanusiaan, dana sosial keagamaan lainnya melalui layanisme. Dan layanisme harus bergerak ke masyarakat. Itu instruksi PP Muhammadiyah tahun 2016. Sekomplek itu kita ini. Begitu kokohnya itu, tapi kita nggak bisa dakwah sendiri. Ya satu sama lain saya menguatkan itu. Ya. PR kita bersama tadi mungkin menambahkan literasi tentang zakat kepada masyarakat sangat penting. Kemudian muzaki itu sendiri harus sadar bahwasanya uang itu bukan milik dia. Nah, artinya ketika dia tidak mau mengeluarkan, artinya dia memakan hak orang lain. Wah, itu bahaya sekali. Sekali. Kayak kita minum susu ketetesan darah babi. Iya. Walaupun tetes itu ya. Tapi itu sudah merubah kemudian susu itu sendiri. Betul. Artinya memang sangat-sangat penting kan tentang literasi zakat ini, karena zakat itu sendiri bukan wacana dari lembaga itu sendiri, agama yang memerintahkan gitu ya, agama yang memerintahkan. Bahkan juga kita bisa membangun paradigma sendiri, amil itu sendiri mas. Nah, amil sendiri itu terkadang minder. Kenapa dikatakan minder? Seolah-olah kita jadi orang yang minta-minta. Nah, padahal kan Allah yang mau memerintahkan kita untuk ambil. Nah, itu gimana mas? Untuk bisa meluruskan paradigma kita sebagai amil, untuk tidak terkesan sebagai pengemis atau minta-minta gitu mas. Iya, jadi saya jadi sangat paham mas, kenapa asnaf itu berurutan sebagai udah kekurangan, nggak punya pekerjaan lagi, miskin, udah punya kerjaan sih tapi tetap kekurangan. Supaya ambil dan kuat untuk mengambil, punya kekuatan memaksa. Kan nggak mungkin penampilannya nggak gitu. Iya. Kan udah sangat urut ini. Baru kita bicara asnaf yang lain. Maka ya kita bangun selayak mungkin hidupnya ambil itu. Sehingga alhamdulillah kemarin contoh aja ketika positioning ambil itu menjadi sebuah tanggung jawab yang layak gitu ya. Kami di Jawa Tengah kemarin itu cuma buka 2
lowongan, satu untuk divisi program staff, yang satu staff FO, cuma 2, yang lapar 1.500. Waduh. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Islam Pak, Amil itu sendiri salah satu jasa yang paling bergengsi ya Pak. Nah, tapi masyarakat sekarang ya tadi kembali lagi literasi tentang zakat itu sendiri Pak, yang belum memahami apa sih sebenarnya tugas Amil, apa itu zakat dan sebagainya. Karena ketika zakat belum dipenuhi, kita mengetahui, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, artinya selama ini kita berislam itu sampai panas dengan Islamnya gitu kan. Sementara yang menjadi rukun kita sendiri pun kita masih belum memahami akan hal itu. Iya. Nah, itu gimana untuk sampai? Iya, jadi coba bayangkan Mas, hal yang tidak logis, sangat tidak logis. Orang itu rela keluar puluhan juta untuk bayar haji, tapi nggak keluarin zakat. Saya punya pengalaman pribadi. Waktu itu saya masih anak 2, itu kontrak di Jogja gitu. Gaji saya saat itu 450.000 sebagai penjaga toko buku, tetapi setiap gajian saya nggak pernah bawa utuh uang itu, selalu aja potongan dari toko. Nah, pada waktu-waktu seperti itu, istri saya itu pernah bilang sama saya, "Bah, ini kalau nabung 300.000 ya bulan gitu, insya Allah dalam 10 tahun aku bisa berangkat haji." Ya lumayan, saat itu saya senang juga kesadaran seperti ini kan. Dan saya bilang sama istri saya saat itu, "Oh, it's okay gitu, kita pakai standar minimal aja, nggak usah standar maksimal, kita belum mampu, tolong alokasikan lagi 300.000 khusus untuk fakir miskin." Alhamdulillah istri saya nggak mampu. Tapi pesan yang mau saya sampaikan, umat Islam itu Mas, dia tuh siap nabung, siap ngirit untuk tamasya ke Arab gitu. Saya bilangnya tamasya, tapi tidak rela untuk kasihkan orang yang sangat bukan orang miskin dengan begitu. Nah ini kita di Muhammadiyah pertama yang diajarkan kita gitu kan. Di situ sudah jelas orang pengkhianat agama itu siapa, orang yang diancam celaka dalam sholatnya itu siapa, gitu. Kriterianya jelas. Jelas. Bahwa ini jauh lebih penting daripada haji. Maka di haji disebut ini statoa ila sabila atau manis statoa ila sabila. Orang yang aman, dimampukan dalam perjalanan. Bukan hanya mampu duit, bukan hanya mampu secara fisik dalam peperangan ataupun. Kalau itu orang zakat juga manis tato ila sabila, betul. Bisa juga. Tapi kenapa dalam zakat itu tidak bisa? Karena dalam zakat itu nggak butuh ikhlas. Memang kewajiban itu. Oh nyatanya yang nggak mau bayar di perang. Iya betul. Tapi beda dengan haji. Haji nggak punya kemampuan mental, nggak usah dulu. You punya 50 juta untuk berangkat haji, kasihkan dulu buat tetangga. Kalau nggak mampu, belum batas haji. Mungkin sedikit disclaimer gitu ya. Kita di sini tidak merendahkan penunaian haji gitu Pak ya. Kita disclaimer sedikit. Akan tetapi kita mencoba untuk menunjukkan zakat itu sendiri Pak ya. Nah, kalau saya merendahkan bagi yang seperti itu. Oke. Artinya tidak ada kesadaran tentang zakat. Kalau hajinya tidak saya rendahkan, tapi orangnya ya, seperti itu saya anggap karena memang tadi kan mungkin niat orang kita nggak tahu, mungkin ketika dia haji orang tahu dia haji sudah gitu kan. Tetapi amalan pribadi sendiri pun ke tetangganya masih belum tunaikan. Itu kan poinnya. Nah, artinya tunaikan dulu kita sebagai seorang muslim. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan lagi. Dan itu kita haji masih bisa punya kesempatan lain. Nah, oke, mantap. Dan kalau kita bilang itba Rasulullah gitu, Rasulullah itu haji berapa kali? Sekarang dari itu berapa jiwata? Iya. Kalau orang yang haji berkali-kali itu ini Rasul siapa? Di tengah kemiskinan, iya betul. Kok tega? Iya. Apalagi sudah pamitan hajinya itu pakai pesta gitu ya.
Ya saat itu nangis sih. Iya. Tapi tetangganya itu ada yang nggak punya. Lalu pulang pakaian mewah, bling-bling. Kok tega? Nggak masuk akal. Maka saya tadi berani bilang tamasya karena fenomena itu. Yang dilakukan oknum gitu ya. Betul. Dan banyak. Karena itu yang saya sampaikan tadi kan memang kesadaran itu sendiri yang masih belum ada di masyarakat kita. Nah, ini sebenarnya tugas berat kita sebagai amil ya, untuk mengingatkan segala macam. Karena ya tadi, apakah mereka bisa disalahkan juga, atau kita yang benar-benar yang disalahkan, Pak? Iya. Karena kan kita ambil sebagai pengingat, Iya. mengingatkan. Karena yang Allah perintahkan kita. Iya. Oh, walaupun mereka juga diperintahkan, tapi yang tugas ujian di sini kan kita sebagai amil untuk mengambil mereka untuk mengambil. Nah, tetapi ya kembali lagi kesadaran itu sendiri yang masih minim. Ya, saya sampaikan kan, maksudnya tetangga itu jauh lebih berharga daripada kita beribadah, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri tanpa dan melupakan tetangga kita. Padahal tetangga itu yang membutuhkan. Seperti yang sampaikan tadi, tetangga yang miskin mungkin saja dia akan tergelincir dari kekafiran. Nah, gitu ya. Ini begitu luar biasa, Pak. Artinya ini menambah wawasan bagi kita semua, bagaimana kita bisa menyadarkan seorang muzaki yang memiliki Allah, yang memiliki harta yang Allah titipkan, padahal itu bukan harta dia. Kenapa kamu tahan, gitu kan? Nah, ya keluarkan lah, ngapain harus kita tahan, gitu kan? Karena itu memang bukan kata kamu, gitu kan? Nah, mungkin sedikit Pak pesan buat para orang-orang yang kaya mungkin sana, yang memiliki harta yang Allah lebihkan, akan tetapi masih enggan untuk menaik dengan zakat, Pak. Sampaikan tuh. Ini saya punya ilustrasi bagaimana orang itu mestinya menunaikan zakat. Contoh ini, Bapak Ibu Saudara teman punya anak sudah lulus kuliah, dia fresh graduate karena anaknya soleh, itu didatangi malaikat membawa rezeki. Kemudian dibilangin kamu udah lulus, gitu dibilangin malaikat kamu anak soleh, mau nggak kamu tak kasih pekerjaan sehingga nggak nganggur habis itu. Si anak tadi bilang mau, oke, sok nganggur. Terus tapi ada syaratnya, yuk tiap bulan harus potong itu zakat profesi siang. Kalau nggak mau ya sudah nganggur aja gitu. Oh mau dong, cuma 2,5%. Aku masih bisa menikmati rezeki 97,5%. Oke lah, akhirnya si anak kita itu dapat pekerjaan, terus tiap bulan diamanah. Setelah beberapa tahun didatangi malaikat lagi. Wah, anak ini amanah, nggak pernah kotor, nggak pernah lubang dalam menunaikan zakat. Kondisi apa? Datangi lagi. Hebat kamu amanah, tapi kalau rezeki kamu pas-pasan ya, nggak bisa nabung gitu. Gimana kalau rezeki kamu itu tak lebihkan, tapi syaratnya nanti rezekimu itu jika sampai haul setara 85 gram emas gitu, nisabnya, dan kok setahun itu bisa bertahan di atas nisab terus, minimal sesuai nisab, kamu zakati tiap tahun. Mau nggak? Kalau nggak ya sudah, kamu hidup pas-pasan aja, nggak usah bisa nabung gitu. Oh maulah, mau cuma 1/40, aku masih bisa menikmati 39/40-nya, masih banyak. Oke siap. Berarti satu anak punya 2 objek zakat, 1 zakat profesi, 2 zakat simpanan. Oke, bertahun-tahun anak ini amanah, setiap ada simpanan macam-macam, bisa uang, bisa tanah, bisa emas gitu. Datang lagi mereka, wah luar biasa ya, amanah kamu tak tambah rezeki mau enggak? Itu simpanan kamu yang berupa tanah itu tempat strategis, itu bisa didirikan rumah sakit, mau enggak? Kan tidak cuma tanah nganggur, bisa produktif. Oke, syaratnya nanti tiap tahun yang kamu zakati tidak lagi tanahnya lagi, tapi laba dari rumah sakitmu itu harus kamu zakati, namanya zakat perusahaan. Mau nggak? Mau. Daripada nganggur. Satu anak punya 3 objek zakat, zakat profesi, zakat simpanan, zakat perusahaan. Dan zakat perusahaan ini plus asetnya, karena ini sudah nilai tambah, bukan penghasilan pokok. Apakah sudah kayak gini aplikasi kita selama ini?
Orang semakin kaya, objeknya semakin banyak. Ya wes jelas lah. Iya, iya. Mosok orang yang miskin petani objek dagangannya sama dengan perusahaan selepan padi, ya harus beda sama kan. Orang kita dulu nggak punya sepeda motor, beli sepeda motor, pajak motor, tambahlah mobil, tambah pajak mobil, beli rumah, pajak PBB, pajak jual beli, kan semakin ekonomi pajaknya semakin sama, saya kan sudah Iya. begitu. Nah ini harus dipahami oleh para ahliya. Tapi di satu sisi kita ini juga harus mengambil keras, nambah mentalitas, kinerjanya dimodernisasi, yang fokus, yang totalitas. Kita punya keinginan. Iya. Keindahan itu sederhana, rumus dalam keluarga itu. Selama ada tugas agama, tak ada satu pun urusan keluarga yang bisa menghentikan. Luar biasa. Jadi beliau itu benar-benar intan surullah yang syukur. Kalau ngurus ya agama Allah, urusan pasti diurus ya Allah. Dan nah amil gak bisa terlalu baper, terlalu perhitungan. Wah anakku nangis ya, wah istriku nangis ya. Pasti nggak sukses. Dakwahnya kan ini nggak sukses. Pejuang-pejuang zakat kita dulu itu taruhannya nyawa loh. Lo pasukannya Abu Bakar, pasukannya Umar, itu mau taruhannya nyawa. Lo kita mau berangkat rapat lah, anak nangis kok nggak jadi berangkat. Kita mau tamal mustahidi, maki sebentar, terusan nggak mau balik lagi. Nggak bisa, ini mentalitas kita. Jadi suksesnya ini tidak hanya dari sisi musyawarah, tapi juga kita dari sisi amin. Nanti dengan harapan Allah itu semakin membukakan pintu-pintu para ulama juga, nanti regulasi dari Marok juga, sehingga sinergisitas kolaborasi manfaat. Terima kasih atas pencerahannya buat kita semua, karena saya sampaikan saya pengen sekali Pak ingin melihat gitu kan, kemiskinan di Indonesia itu terbebaskan dan dihapuskan dengan adanya pemanfaatan zakat itu sendiri. Maka perlu kesadaran kita bersama bahwasanya zakat itu paling fundamental dalam memperbaiki ekonomi umat tersebut. Ketika ekonomi umat sedang diperbaiki, mungkin kesenjangan sosial tidak ada lagi, pengangguran, kejahatan mungkin tidak ada lagi. Poin utamanya adalah sadar atau tidak sadar. Oke, mungkin saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain agar ilmu yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat buat diri kita masing-masing dan tentunya buat keluarga kita, orang sekitar kita. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur. Tidak boleh. Waalaikumsalam.